Selamat pagi. 10 TPHP. Oke, siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas disiapkan, kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Apa ada yang tidak baik? Semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Amin. Sehat nggih? Ya. Dimas sehat? Alhamdulillah. Menyanyikan ketua kelas. Silakan berdiri. Indonesia bersatu, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Allah jiwanya bangga padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahmu, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahmu, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selamat duduk kembali. Silakan dikeluarkan semua peralatan tulisnya. Alangkah baiknya saya absen terlebih dahulu. Nihil atau ada yang sakit? Nihil. Tapi saya cek terlebih dahulu ya. Adi Yoga Pratama hadir. Andika Firmansyah, Dendi Eka Kristiawan, Dimas Rangga, Doni Indra Ardiansah, Febri Ihsan Al-Bukhari, Rahmadani, Taufik Rahmadani. Oke. Alfandi Galih, Muhammad Afif Nur, Muhammad Alfian, Muhammad Raski, Rizka Ratnawati hadir. Tiara Devintia. Ada yang belum dipanggil? Wahyu Alfiansah. Iya, depan sendiri belum kepanggil. Oke, terima kasih yang hari ini sudah aktif hadir. Semoga kedepannya aktif terus, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang alfa atau bolos dengan disengaja. Baik, kita melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita mempelajari tentang zat dan perubahannya secara fisika. Dan sekarang kira-kira tentang apa? Kimia. Oke, sebelum
ke materi, saya menyampaikan mengenai kompetensi awal, tujuan pembelajaran. Sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan, tetapi hari ini saya ingatkan kembali. Kompetensi awal di sini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki peserta didik sebelum mempelajari topik zat dan perubahannya. Kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik adalah kompetensi yang telah dicapai pada fase E sebelumnya yang terkait dengan topik zat perubahannya, yaitu tentang pengenalan unsur-unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam hal ini Bu Yeni kaitkan dengan fenomena alam yang terjadi di bumi. Untuk profil pelajar Pancasila yang tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini kita mulai dari gambar ini sudah menuju ke materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pada tulisan ini amati gambar. Sudah diamati gambar? Sudah. Nah, kalau udah diamati, coba tebak, ada tanda tanya 3. Kira-kira di dalam gambar ini apa ya yang terjadi? Siapa ya yang di dalam gambar itu? Polisi. Kok tahu kalau dia polisi? Memakai seragam. Kalau seragamnya hijau-hijau ini pasti polisi ya? Yakin? Polisi lalu lintas. Beliau sedang apa? Sedang menyegat, menyekel. Apa? Sedang memegang kayu. Polisi sedang memegang kayu. Oke. Terus setelah memegang kayu, apa yang dilakukan polisi tersebut? Memukul. Apa yang dipukul? Api. Febri? Apa Feb? Asin banter Feb. Memadamkan api. Jadi hubungannya polisi dengan memadamkan api apa? Kemungkinan polisi ini lagi patroli dan terjadi kebakaran. Di sini kira-kira lahannya apa? Persawahan ya. Nah, yang terbakar apa? Padi atau jerami, damen kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya jerami. Jadi polisi ini bertugas atau membantu warga dalam memadamkan api. Lah hubungannya dengan materi apa Bu? Perubahan yang terjadi. Perubahan zat yang terjadi dari jerami yang terbakar menjadi abu. Kalau kaitannya dengan kimia Bu, ada apa tidak? Ada. Apa? Iya, asapnya. Betul. Jadi perubahan dari gas oksigen berubah menjadi asap atau biasa disebut dengan nitrogen, bisa karbon dioksida, bisa melalui proses pembakaran yang terjadi di sawah. Paham? Sedikit paham? Oke. Kita lanjut. Ini tujuan yang kemarin. Tujuan yang hari ini, melalui pengamatan video, siswa dapat mengidentifikasi perubahan kimia dengan benar. Jadi nanti ada beberapa video yang Bu Yeni tampilkan untuk menemukan masalah. Nah, siswa dapat mengidentifikasi perubahan kimia. Contohnya tadi, seperti perubahan yang terjadi pada proses pembakaran, dari oksigen menjadi karbon dioksida, oksigen menjadi nitrogen, atau jerami karena terbakar berubah menjadi abu. Nah, iya toh? Sesuatu yang terbakar itu pasti akan berubah. Yang terakhir, siswa dapat menganalisis perubahan kimia melalui pengamatan gambar. Jadi nanti ada beberapa video yang saya tampilkan. Oke, terakhir di sini mengenai
Bentuk penilaian masih sama. Jadi asesmen diagnostik kemarin sudah kita melakukan pretest. Asesmen formatif ini yang sering saya lakukan. Yang pertama lembar observasi kegiatan diskusi. Jadi nanti ada kegiatan diskusi. Jadi kalian harus berdiskusi untuk mendapatkan nilai. Yang awalnya cuma diam, urun rembuk atau berkomentar atau menuliskan sesuatu nanti dipresentasikan. Lalu observasi kegiatan presentasi. Nah, ini belajar berbicara di depan kelas. Belajar memperkenalkan diri, memperkenalkan teman. Terus misalkan sebelum presentasi itu ada pendahuluannya, ada ramah tamahnya. Lalu dibagi pula ada yang menyampaikan hasil diskusi. Paham sampai di sini? Jadi nanti dibagi rata ketika berdiskusi. Asesmen sumatif, ini nanti asesmen sumatif ini saya ambil dari kegiatan post-test nanti di akhir pembelajaran. Jadi disiapkan. Oke, siap dimulai untuk pembelajaran? Siap. Sebelum pembelajaran kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Jadi keluarkan HP-nya, terus menyeken barcode yang ada di depan. Oke? Dikerjakan sendiri-sendiri. Bukan. Nggak ada di Jawa. Terus, oke, ini materi kita. Sudah siap? Kita duduk berkelompok terlebih dahulu ya. Kita duduk berkelompok terlebih dahulu, jadi nanti mudah untuk mengamati beberapa video yang akan saya tampilkan. Silakan membentuk kelompok. Oh, saya bentuk dulu ketua kelompoknya ya, biar enak. Nanti saya cocoknya dengan siapa-siapa itu terserah kalian. Karena kecocokan teman satu kelompok itu juga akan mempengaruhi proses diskusi, iya enggak? Kalau misalkan Alfian sama Dendi itu karena enggak pernah menyapa, nggak cocok, mungkin ketika berdiskusi dia juga akan diam-diaman saja, kan nggak enak kalau didiamkan, iya toh? Nggak ngobrol, nggak apa, padahal ketika kegiatan diskusi harus ngobrol tentang materi loh, nggih? Siap? Saya bentuk ketuanya yang pertama, Raski, Wahyu, Rizka, sampean ya? Ya, siap? Siap. Jadi Alfian, Raski, Wahyu, sama Rizka silakan duduk berkelompok mendekat dengan siswa yang Bu Yeni sebut tadi. Yo, gercep, cek 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 gitu. Yo. Kalau bisa depan ini, sini dikasih jalan biar enak nanti ketika mau presentasi enggak susah keluarnya. Atau blok sana, sini dua, iya toh, pas kan? Alfian pindah aja sini, atau piye? Sebelum video diputar atau dimulai, udah mulai ini tadi. Saya hentikan dulu. Saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini nanti dituliskan hasil diskusinya di sini per kelompok, ditulisi kelompok berapa. Oke. Jangan dicoret-coret. Coretannya sesuai dengan hasil diskusi, maksudnya boleh dicoret tetapi sesuai. Oke, saya mulai ya. Untuk video yang pertama, mungkin bisa berbalik badan agar mudah untuk mengamati video. Oke, siap dimulai? 1, 2. Video pertama. Tapi sayangnya sama kalian mendengarkan musik jadinya video kan. Oke, jadi video 1 membahas tentang sampah. Oke,
Oke, kita lanjut di video kedua. Oke, video berikutnya. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu. Yang berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi ketika kita berada di kalangan ahli, biasanya kita sering melihat batu atau besi yang warnanya berbeda dan tidak dijawai karena cuma Oke, video ketiga yaitu berkarat ya. Kita lanjut ke video Atas kecepatan maksimal semua benda di alam semesta. terakhir Kalau melanjutkan cahaya pergi ke bulan semua bumi. mengenai fotosintesis. Oke, silakan diperhatikan. Ya, sampai di video terakhir. Iklan dulu biar kalian nggak ngantuk. The amazing process of photosynthesis. Oke, tadi Bu Yeni sudah menampilkan 4 video. Video yang pertama tentang sampah organik yang berasal dari tadi sisa makanan. Terus yang kedua, polusi atau asap kendaraan. Terus yang ketiga mengenai korosi atau karat. Kalau bahasa Jawanya karaten, tayengen, iya kan? Tayeng ya, tayeng. Bukan tengeng loh ya. Iya. Dan yang terakhir mengenai fotosintesis. Oke, jadi ada sampah organik, asap kendaraan, terus berkarat atau korosif, dan yang terakhir mengenai fotosintesis. Dari keempat ini ada sendiri apa Bu Yeni pilihkan? Pilihkan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi yang satu sampah organik, kelompok sini sampah organik, terus kelompok sini asap kendaraan, terus kelompoknya Avandi sama David yaitu berkarat, korosif, tayengan, dan yang sini kelompok fotosintesis. Paham? Fotosintesis, berkarat, asap kendaraan, dan yang sini adalah sampah organik yang berasal dari sisa makanan. Oke, silakan didiskusikan bersama kelompok-kelompoknya. Terus hasil diskusi bisa dituliskan di lembar LKPD atau mungkin bisa juga dicatat di buku tulisnya masing-masing. Pengerjaannya bisa menggunakan PowerPoint melalui HP masing-masing boleh, atau mungkin nanti mau menuliskan menggunakan Smart TV di depan juga boleh. Gitu ya? Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai?
Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok mana? Tidak harus kelompok nomor 1, kelompok 2 nomor 2 ya. Tapi siapa yang sudah selesai boleh maju. Kelompok 2. Kelompok 2 tadi mengenai asap kendaraan ya. PowerPoint-nya sudah di-share ke Smart TV. Jadi lewat HP, tadi HP-nya siapa yang buat mengerjakan? Iya. Oke, semua maju ya, silakan. Boleh itu dibawa dan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Wahyu Alfiansyah. Asap kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang polusi udara terkena karena mengandung berbagai macam polutan. Polutan ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan sehingga berbahaya bagi kesehatan. Salah satunya dapat mengganggu kadar fungsi organ ginjal. Ginjal merupakan organ yang berfungsi membuat zat sisa metabolisme tubuh. Hal ini menyebabkan ginjal sering mengalami kerusakan. Cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara: meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi, berjalan kaki atau bersepeda, menggunakan transportasi umum, membuat taman di halaman rumah. Dampak polusi terhadap kesehatan: 1. Problematika pernapasan, 2. Kesehatan jantung, 3. Gangguan kulit, 4. Toksin dalam tubuh. Terima kasih. Oke, kita beri kelompok untuk kelompok yang masih kelompok 2. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Ya, silakan bertanya. Seperti biasa, yang bertanya juga akan mendapat nilai. Siapa? Sebut nama. Saya Alfadi dari kelompok 3. Jenis tanaman apa yang bisa menekan pencemaran? Sebenarnya semua tanaman itu bisa. Mungkin apa ya? Mungkin hanya berapa persen itu berbeda-beda. Namun semua tanaman bisa buat untuk menyerap karbon dioksida, untuk mengurangi polusi di udara. Apa nih mau menambahkan atau yang lain? Mungkin jenis tanamannya masih menyambung ya, masih menyambung. Apa nih mau menambahkan pertanyaan? Saya mau menambahkan jenis tanaman apa saja yang Biar kita tahu ya. Istilahnya kita betul. contohnya pohon beringin. Pohon beringin. Apakah itu saja tanamannya? Banyak. Jenis lagi selain pohon beringin siapa? Apa kayak anu gitu? Lidah nenek apa ya? Sing kaya lidah mertua ya. Ya, lidah tua, pohon beringin, lidah mertua. Terus ada lagi lidah Kaktus. buaya, Kaktus ya. kaktus bisa. Mungkin pohonnya klien biasanya pohon yang banyak memiliki kanopi ini menambahkan ya di tumbuhan yang bisa menetralkan pencemaran. Pohon yang memiliki banyak kanopi contohnya pohon besi. Ada lagi? Gak ada itu tanaman hijau janda gak ada loh ya. Itu nama-nama. Ini malah, yang ini malah menambahkan hijau janda. Aneh-aneh. Gak ada itu jenis tanaman nama bahasa Indonesia atau nama Jawanya. Tapi ada nama ilmiahnya, ada kayak lidah buaya itu nama ilmiahnya aloe vera. Ya kan cantik kok namanya. Mungkin ada lagi yang masih ada ganjal atau penasaran. Ada pertanyaan lagi? Aku ada pertanyaan yang lagi, mungkin selain lagi? Dari kelompok 1 ada yang tanya? Bertanya. Ting 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 ting. Jangan bertanya.
aneh-aneh. Ya, tidak ada. Tidak ada? Kalau tidak ada berarti diakhiri ya. Sebelum diakhiri, kita beri aplaus terlebih dahulu untuk Bapak yang sudah maju. Mungkin sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat buat kita semuanya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yeni akan memberikan kesimpulan dan refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini yang sudah kalian presentasikan luar biasa, presentasinya oke. Ya seperti ini, tapi mohon untuk memberikan pertanyaan atau menjawab itu jangan sambil mengancam ya, karena itu menimbulkan ketakutan pada teman kalian. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya yang ini udah. Tadi yang kelompok berapa? 2. Mengenai asap kendaraan. Tadi dijelaskan mengenai penyumbang pencemaran udara terbesar yaitu menggunakan kendaraan bermotor. Apakah semua siswa di sini ke sekolah mengendarai sepeda motor? Tidak, ada yang tidak mengendarai sepeda motor. Oke, naik apa? Oh, jalan kaki, sip. Sampean? Beca. Yakin beca? Oke, beca. Yakin lo ya? Sepeda pancal ya? Sampean apa kok angkat tangan? Naik apa? Oh, mboten angkat tangan. Oh, iya wes. Jadi rata-rata hampir 95% siswa SMK 1 Pemda ke sekolah naik sepeda motor. Nah, caranya bagaimana agar yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara yang bisa kita lakukan, yaitu meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Artinya kalau bisa nebeng ya nebeng, kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki, kalau bisa naik sepeda pancal ya sepeda pancal. Terus menggunakan transportasi umum. Di sini memang jauh dengan kendaraan umum. Betul, jalan kaki, membuat taman di halaman rumah. Tadi ada yang bertanya, membuat tanaman di halaman rumah. Jenis tanaman apa yang bisa menetralkan polusi udara? Bisa enggak? Bambu, oke. Hah? Lidah mertua, trembesi. Hah? Lidah buaya. Masih ngomong lidah janda. Gak ada. Ah? Kecubung. Kecubung. Bisa? Jadi intinya tadi kelompok sini ya, semua jenis tanaman bisa menetralkan, tetapi yang cepat menetralkan seperti itu. Jadi ada lidah buaya atau aloe vera, lidah mertua, terus tanaman yang memiliki banyak kanopi. Kanopi itu dahan ngepang, contohnya seperti tumbuhan trembesi. Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, senang ya, karena kita jadi tahu ilmu tentang yang belum kita ketahui. Oke. Kegiatan terakhir yaitu mengenai proses. Betul. Silakan dikeluarkan HP-nya. Oke, silakan di-scan melalui HP-nya masing-masing. Yang dari belakang yang sekiranya tidak bisa ke depan. Yang sudah selesai ditutup ya. Sama nanti ketua kelompoknya mengumpulkan LKPD. Ya. Sebelum diakhiri ada yang ditanyakan? Tidak ada? Untuk pertemuan berikutnya nanti di materi baru ya.
mengenai unsur dan senyawa. Senyawa itu seperti yang sudah dituliskan pada proses fotosintesis tadi, seperti air. Untuk lambangnya apa? Atau senyawanya apa untuk penulisan senyawa? Air itu H2O, oksigen O2. Contohnya seperti itu. Yakin tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri karena sudah istirahat. Terima kasih perhatiannya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Terus sampai ketemu minggu depan. Wa akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat.